Pernahkah kamu bersama temanmu melihat hal yang sama tapi apa yang kalian pikirkan berbeda? Atau pernahkah kamu penasaran dengan orang yang memandang sesuatu secara berbeda? Hal itu disebabkan oleh persepsi. Apa itu persepsi? Secara sederhana, persepsi dapat diartikan sebagai proses yang terjadi di dalam diri seseorang, dimulai dari diterimanya rangsangan seperti melihat, meraba, ataupun mendengar, sampai rangsangan itu diproses di dalam pikiran seseorang, disadari, dan dimengerti oleh orang tersebut. Lalu, apa yang membuat persepsi kita bisa berbeda? Setidaknya ada 5 hal yang membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda. Ada fisiologis, minat, kebutuhan, pengalaman, dan suasana hati. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda, sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, minat. Seseorang memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian terhadap objek juga berbeda, dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuat seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang keempat, ada pengalaman. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas. Yang kelima, ada suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kenapa persepsi tiap orang bisa berbeda. Jadi, jangan kaget apabila ada temanmu yang berbeda pendapat denganmu dalam melihat suatu hal walaupun melihat hal yang sama. Permisi, silakan masuk. Selamat sore dok. Sore ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sama-sama. Dengan ibu siapa? Dengan ibu Nabila dokter. Apakah ada yang bisa saya bantu ibu Nabila? Begini dok, akhir ini tuh saya sering merasa sesak nafas, mual, terus di daerah otot itu ada kram dok. Lalu di daerah wajah itu juga ada pembekakan. Terus waktu saya buang air kecil itu ya dok, di pipisnya itu ada busa. Itu bagaimana ya dok? Apakah ibu ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal atau mungkin ibu menderita tekanan darah tinggi? Iya dok, saya menderita tekanan darah tinggi. Menurut diagnosa sementara saya, kemungkinan ibu menderita penyakit albuminuria. Apakah itu berbahaya dok? Sepertinya penyakit albuminuria ibu ini sudah ke tahap yang lebih lanjut, soalnya sudah terjadi pembengkakan di beberapa bagian. Namun itu hanya diagnosa sementara saya saja. Untuk lebih lanjutnya, ibu bisa melakukan uji lab. Baik dokter. Sebentar ya ibu, saya buatkan rujukan dahulu. Nanti ibu bisa serahkan ke petugas lab. Kalau sudah selesai bisa diserahkan ke saya. Ya. Permisi mbak, silakan bu. Kenapa anda dari rekan saya ganggu ibu? Begini mbak, saya ada rujukan dari dokter Novita. Siapa yang saya? Oh baik bu, jadi merasakan surat rujukan dari dokter Novita itu diserahkan ke pemeriksaan urin. Ini tempat menampung urin, jadi sama mohon ibu untuk mengambil urin di sini. Ibu menampung urin boleh lagi. Apakah ini harus diisikan mbak? Enggak juga. Ibu perlu menampung air secukupnya saja. Ya makasih ya mbak. Ini mbak urinnya. Atas nama siapa tadi bisa ulang namanya? Dengan ibu Nabila. Oke baik, jadi kamu memeriksa ini, jadi mohon ibu tunggu sedang lagi ya. Ya baik mbak, terima kasih. Nabila. Baik ibu, ini hasilnya sudah keluar. Jadi setelah ini mohon ibu untuk memberikan ini kepada dokter. Ya baik, terima kasih ya mbak. Terima ibu. Permisi dokter. Sebentar ya ibu, saya lihat hasilnya.
Berdasarkan hasil uji lab tadi, ibu positif albuminuria dengan tingkat yang lebih lanjut. Kok bisa ke tahap lanjut ya dok? Iya ibu, soalnya penyakit albuminuria ini gejala awalnya memang tidak kelihatan. Jadi ibu merasa sehat-sehat saja. Baru ibu merasakan gejalanya jika sudah terjadi pembengkakan seperti yang di jelaskan tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan ya dok? Ibu harus merubah pola hidup ibu yang awalnya tidak sehat menjadi lebih sehat, seperti mengurangi makanan yang mengandung garam. Soalnya garam itu kan bisa jadi pemicu tekanan darah tinggi. Baik dokter, apa saya perlu minum obat? Iya, ibu nanti saya berikan resep obat yang berfungsi untuk mengisi permukaan ginjal sama menurunkan tekanan darah tinggi. Baik dok, terima kasih ya dok. Iya ibu, jangan lupa diminum ya bu obatnya. Ya, terima kasih.